Oke teman-teman, selamat bertemu kembali di pemrograman berorientasi objek. Sekarang kita akan belajar sedikit mengenai paket. Paket. Apa sih paket itu? Di dalam Java kita kenal paket itu adalah koleksi dari beberapa kelas dan interface yang berhubungan dan menyediakan proteksi, akses, dan pengelolaan namespace ya teman-teman. Jadi pengelolaan daripada file-file kelas interface itu penting ya teman-teman. Penting supaya apa? Ketika kita melakukan yang namanya manajerial ya, pengaturan itu akan lebih mudah. Jadi jangan kita bikin aplikasinya kompleks, besar, mumet, ruwet gitu, jadikan jadi satu paket. Ya jangan juga seperti itu. Kita bikin lebih eh, lebih mencerminkan apa yang akan diolah. Misalnya satu paket untuk aplikasi inventory misalnya. Satu untuk itu ya. Aplikasi untuk penggajian, satu paket untuk itu. Ya, kalau masih ingin didetailkan lagi bisa, tapi juga enggak perlu satu kelas, satu paket, satu kelas, satu paket. Ya, terlalu kebanyakan paket. Paket adalah satu folder di dalam sistem ya. Jadi nanti ketika kita membuat project ya, pertama sekali kita membuat project di dalam Java itu biasanya kita ditanyakan di mana project itu akan diletakkan. Ya, di folder mana. Nanti paketnya juga akan diletakkan di situ ya teman-teman ya. Lalu paket berguna untuk mengorganisir file dalam suatu project atau library ya teman-teman ya. Itu di dalam Java. Nama paket menggunakan lowercase ya. Nama paket mengikuti nama domain atau perusahaan dengan susunan terbalik. Contohnya seperti ini ya, dibuat begini ya. Sinartrang com.sinartrang inventory. Ya boleh ditulis seperti itu, tapi tidak harus seperti itu ya teman-teman. Bisa juga dengan cara yang lain ya. Keywordnya paket name. Oke, sekarang seperti apa sih paket itu dalam dunia nyata? Dalam dunia nyata. Sesungguhnya di dalam pemrograman Java kita langsung menuju ke menuju ke sini ya teman-teman. Nih, apa nih namanya ini IDE ya, NetBeans IDE. Apa sih NetBeans IDE? Oke, saya menggunakan ini untuk kita mencoba membuat project ya teman-teman. Kita bikin project dari sini boleh, ini buat project ini nih. New open project kalau ini new project. Tapi dari sini juga boleh new project boleh dari sini. Lalu kita pilih Java application. Setelah itu di next ya teman-teman. Lalu kita bikin projectnya di sini. Project sinar terang, sinar terang. Create mainnya enggak usah. Lalu teman-teman perhatikan project locationnya ini ada di Java PBO. Kalau misalnya saya ganti, Pak, boleh diganti enggak? Java, saya bikin sinar terang. Sinar terang. Ya, ini ya. Project foldernya seperti ini ya teman-teman nanti. Nanti kita kalau mau melihat, berarti kita ngelihatnya ke sini. Di mana paket-paket itu berada. Oke, kita finish. Oke, sekarang sudah ada project sinar terang. Lalu paketnya belum ada. Kita buat paketnya. Java paket ya, dari new paket. Ini hal yang sederhana ya teman-teman ya, tapi walaupun ini sederhana, ini juga tidak kalah penting ketika kita sudah membuat aplikasi yang besar, kompleksitasnya itu banyak ya, kompleksitasnya itu banyak. Lalu
tingkat kerumitannya juga besar, lalu filenya banyak sekali, dan segala sesuatunya ada di sana. Maka perlu kita membuat yang namanya paket, gitu kan. Selain daripada mudah melakukan yang namanya manajemennya, kita juga akan lebih kelihatan apa namanya kelihatan menarik ya, supaya ketika kita buka ulang, oh ini posisinya di sini, oh paketnya ini, oh paketnya ini, kan mudah. Selain daripada nanti aksesnya seperti apa, tuh kita akan lebih mudah. Oke, paket yang kita buat ini adalah paket, misalnya kita buat sebuah inventory, aplikasi inventory misalnya teman-teman, inventory. Oke, posisinya di sini ya teman, projectnya nanti project sinar terang, lalu lokasinya di source packetnya ini ya. Source packetnya sudah ada di sini, lalu foldernya ini ya teman-temannya, Java sinar terang. Nanti berarti nanti nyarinya di D ya teman-teman, inventory, di source inventory. Disitulah posisi daripada paket itu kemudian. Nah, sudah terjadi namanya paket. Nah, di dalam paket inilah kita meletakkan yang namanya kelas, ya, kelas interface. Oke, sekarang kita masukkan, ya, karena kemarin sudah kita coba kelas, sekarang kita coba interface. Misalnya kita bikin interface apa tadi ya? Interface untuk hal yang sederhana dulu aja. Ada yang sederhana, kita bikin misalnya lampu interface. Lampu interface teman-teman ya. Oke. Nah, created filenya itu ada di inventory lampu interface Java teman-teman. Ini posisinya ada di sini di D. Oke, jadi kalau nyarinya nanti akan lebih mudah. Kalau mau mengcopy, membackup, segala macam, berarti nyarinya di sini ya teman-teman ya. Oke, kita pilih. Oke, sekaligus kita untuk mengetahui yang namanya apa sih interface itu ya. Jadi kita dapat paketnya dapat, interface-nya dapat, gitu ya. Oke, jadi paketnya dapat, interface-nya juga dapat. Sekarang kita akan di sini, interface itu adalah apa itu interface? Kita coba lihat interface di dalam slide-nya kita ini, teman-teman. Paket, lalu, wah ini tadi contoh-contohnya ya teman-teman ya. Paket ini tadi. Oh, ini dia interface. Interface digunakan apabila kita ingin menentukan apa yang harus dilakukan oleh suatu kelas, tapi tidak menentukan bagaimana cara untuk melakukannya. Bagaimana Pak? Maksudnya Pak, kok bingungin. Interface digunakan apabila ingin menentukan apa yang harus dilakukan oleh suatu kelas, tapi tidak menentukan bagaimana caranya. Jadi, dia hanya untuk melakukan apa yang dia lakukan, tapi nggak ada isinya. Bagaimana caranya melakukannya? Enggak. Alias yang ada cuman apa? Alias yang ada cuman metode, teman-teman. Oke, misalnya lampu interface. Kita bikin lampu itu mau mati dan hidup. Kalau kita bikin begini, public static. Kenapa kok pakai public? Kenapa pakai static gitu ya teman-teman ya? Static. Kalau yang public ya kita tahu yang umum sifatnya bisa dibaca dari mana saja. Tapi kalau static itu masih ingat? Static itu adalah sebuah kata kunci yang digunakan untuk mengatur agar atribut atau metode itu ketika akses tidak perlu kita membuat objeknya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita langsung panggil, mudah. Oke, kita buat nama atributnya, tipenya integer. Lalu di sini, di sini kita bikin final lagi. Supaya apa? Supaya data yang ada di dalam atribut itu bersifat konstanta. Jadi dia tidak berubah. Tipenya integer, misalnya keadaan lampu, keadaan hidup. Nah, gitu ya. Jadi ada dua, keadaan hidup dan keadaan mati ya teman-teman ya. Supaya tidak terlalu lama kita copy aja ini.
Ya, copy barang sendiri tidak apa-apa. Lalu keadaan mati teman-teman, sini keadaan mati kita beri nilainya 0 ya, teman-teman. Oke, di sini kita buat sebuah metodenya kita bikin public ya teman-teman. Public ini ya, public, lalu void abstrak. Ya, kenapa kok abstrak, Pak? Ya, karena dia hanya berupa metode saja. Ya, jadi dia abstrak. Void, lalu kita bikin di sini hidupkan lampu. Hidupkan lampu. Begini. Lalu public lagi, abstrak, abstrak, void, matikan lampu, seperti ini. Oke. Nah, sekarang sudah ada 2 atribut dan 2 metode. Ya, kita buat 2 ini dulu aja supaya teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Ya, nanti bisa banyak. Kalau misalnya kita membuat jangan lampu, misalnya AC, nanti juga bisa mengasih hidupkan AC, matikan AC. Atau misalnya kalau robot gimana? Robot itu kaki kanan, kaki kiri. Kaki kanan maju, kaki kiri berhenti ya. Kalau kita anggap maju 1, kaki kiri 0, berarti bisa maju, kaki kanan dan kaki kiri bisa bergantian, kan gitu ya teman-teman ya. Kaki kanan udah maju, berarti nilainya 1. Kaki kanan maju lagi ya, sudah maju, gitu. Oke, sekarang lalu kita buat di kelas ya, sebagai implement dari sini misalnya ya, lampu kamar, lampu kamar ya, lampu kamar lah, lampu kamar. Oke. Nah, lampu kamar di sini kalau di dalam kelas kita menggunakan extend, kalau di interface kita menggunakan implement. Itu ya teman-teman ya. Jadi buat implement di sini, implement lampu tadi lampu interface. Nah, berarti kan teman-teman, kalau namanya implement ini, maka semua yang ada di sana, metode yang ada di super ya, katakan super kelasnya, yaitu lampu interface. Oh, ini bukan lampu interface teman-teman, interface. Duh, lah sekarang caranya gimana Pak? Itu kalau kejadiannya seperti itu bisa diatasi, klik kanan di sini lalu refactor ya teman-teman ya. Refactor lalu rename supaya interface. Nah, nih. Aduh, agak mantul. Do refactoring. Oke, ini sudah dilakukan. Lampu. Apa maning? Rename to lampu interface. Yes. Kok malah ke interest lagi? Ini gimana? Hari ini bagaimana Piki ceritanya? Kan kita rename ke interface. Refactor. Oke. Nah, kenapa tadi masalah? Oh, alah. Oke, interface ya teman-teman ya. Oke, implement all abstract method. Nah, itu namanya juga yang implement. Jadi semua metode abstrak yang ada di sana kita implement di kelas ini. Caranya seperti ini teman-teman. Oke, ini belum masuk di sini. Mau ditulis manual boleh, mau dibuat seperti ini juga boleh ya. Lalu kita bikin dulu di sini untuk mendeteksi status lampu ya. Kita bikin integer di sini status
status lampu. Status lampu itu hubungannya dengan apakah lampu sudah hidup. Hidupkan lampu. Kalau menghidupkan lampu, teman-teman, maka yang harus kita ketahui dulu apa? Lampunya sudah hidup atau belum. Nah, sekarang kalau lampunya sudah hidup, dihidupkan lagi, kan mestinya ada pesan lampu sudah hidup. Seperti ini, teman-teman ya, kita bikin di sini. If status, untuk memastikan kalau kita menggunakan status, kita menggunakan kata kunci this ya. If status ini, teman-teman, status ini sama dengan ya ini ya, status ini keadaan. Nah, kita pakai yang sana, keadaan hidup, kan kita menghidupkan. Kalau sudah hidup, nah, menghidupkan. Oh, sebentar, kita menghidupkan ya, keadaan mati berarti keadaan mati. Maka kita hidupkan ya. Maka di sini kita bikin seperti ini. Jadi this status lampu sama dengan keadaan hidup. Oke. Gini teman-teman, jadi kalau statusnya mati, well, maka dihidupkan. Sekarang lalu kita berikan pesan bahwa lampu sekarang sudah hidup. Oke. Nah, kalau tidak, artinya kan dicetak misalnya keadaan mati. Iya. Ya. Lampu sekarang keadaan mati, maka kalau mati dihidupkan. Kalau hidup berarti kan, teman-teman. Artinya dia bukan keadaan mati, maka di sini kita bikin else. Ya. Lampu sudah hidup kok. Ada koknya ya, supaya ada pentung satu supaya rotok kencang. Kan gini, kalau keadaan lampu itu keadaan mati, maka dihidupkan. Kalau keadaan hidup, ya berarti lampu sudah hidup kan gitu. Gitu ya teman-teman ya. Lalu sama di sini juga kalau mematikan sama teman-teman. Ya, ketika kita mematikan juga sama. Kita letakkan ya, di copy aja lah ini. Sini ya teman-teman ya. Ini nggak diganti. Oke. Tapi di sini yang kita deteksi adalah keadaan hidup. Keadaan hidup. Kalau dimatikan, kalau dia hidup berarti kita matikan. Hidup, keadaan mati. Lalu lampu sekarang sudah mati. Sudah mati biar agak pakai pentung satu biar agak kencang suaranya. Sudah mati kok. Oke. Supaya nanti bisa kita lihat perbedaannya, kita langsung buat yang namanya main programnya ya teman-teman ya. Nah, ini tidak cocok ini sebenarnya, ada inventory kok isinya lampu-lampuan gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting mengerti. Nah, oke. Karena sekarang kita buat kelas mainnya lampu beraksi. Lampu interface. Beraksi. Oke. Teman-teman, nanti kita lihat ini ya, posisi kelas-kelas ini ada di dalam inventory ini. Sekarang kita buat dulu program utamanya VSPM. Oke, sekarang kita buat objeknya dulu ya teman-teman ya. Kita buat objeknya, objek dari lampu kamar ini ya teman-teman. Kamar ini, lampu kamar. Lampu kamar LK sama dengan new lampu kamar aja. Oke, sekarang LK kita buat ini statusnya. Oke, gini kita buat dulu.
status lampu, kita bikin short deh. Lampu dalam keadaan masukkan seperti ini. Oke. Lalu sekarang kita jalankan nih LK. Oke, sekarang kita coba dulu jalankan ya. Posisi seperti ini apa yang terjadi? Lampu keadaan 0. Nah, kalau lampu keadaan 0 berarti mati ya teman-teman ya. Ya. Bisa nanti ditambahkan kalau keadaan status lampu 0 berarti mati kan gitu ya. Kalau kita buat di sini objeknya LK ini hidupkan lampu. Hidupkan lampu. Hidupkan lampu. Jadinya seperti apa? Lampu sekarang sudah hidup. Oke. Lalu LK lagi. Matikan lampu. Lampu sekarang mati. Nah, kalau pada posisi mati, saya matikan lagi. Matikan lampu. Harusnya pesannya apa? Lampu sudah mati kok. Loh, ya toh? Berarti inilah teman-teman ya. Jadi kalau ini misalnya kita letakkan di dalam program ini, dimasukkan di dalam IC robot ya. Dia untuk jalan kaki kanan ke depan. Udah melangkah ini ya. Kan kalau sudah melangkah, mestinya dia tidak melangkah lagi itu. Dia harus bertahan lagi untuk dia 0, dibalik sekarang yang kaki kiri jadi 1 supaya itu maju ke depan. Jadi bergantian seperti itu. Kalau udah maju ya deteksi lagi apa kaki kanan sudah maju ke depan. Sudah, ya tidak, jangan lagi berarti kaki kiri yang sekarang maju ke depan. Nah, sekarang di sini kita buat ini ya. Lampu sudah mati, matikan lampu, hidupkan lampu sekarang. Harusnya lampu hidup lagi karena sudah mati ya. Jadi hidupkan lampu LK. Hidupkan lampu. Kita lihat. Lampu sekarang sudah hidup. Nah, sekarang saya hidupkan lagi. Posisi seperti ini. Hidupkan lampu. Harusnya kalau dia sudah di depan, nah lampu sudah hidup kok. Kan seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Ini lebih menarik sekali ya. Lebih menarik kalau ini misalnya bisa kita terapkan di sebuah alat, barangkali alat elektronika yang ada di rumah seperti lampu terane, lampu sungguhan, lalu AC misalnya ya. Seperti itu. Nah, ini juga bisa kita atur seperti ini teman-teman. Kita buat seperti ini teman-teman. Kita buat saya lebih jelas, bisa dibuat lagi. If LK status lampu sama dengan 1. Berarti kita bikin di sini. Keadaan lampu dalam keadaan hidup. Hidup huruf besar ya. Hidup. Hidup lampu. Nggak pernah ada seperti itu ya. Lampu memang hidup. Hidup lampu, else. Oke. Hidup lampu. Kita bikin lampu keadaan mati. Oke, ini saya kira mungkin akan lebih informatif ya. Lampu keadaan mati. Ya, kalau kita hidupkan, berarti lampu keadaan hidup. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang hubungannya dengan paket tadi. Oke, dengan paket tadi. Teman-teman kalau kesulitan mencari posisinya di mana, bisa lewat sini. Klik kanan dari projectnya. Lalu di properti akan muncul jendelanya project foldernya. Kan tadi kita buat Java sinar terang, project sinar terang. Oke, sekarang kita lihat di sini. Di D, teman-teman. Lalu Java, mana Java sinar terang? Ini dia Java sinar terang, project sinar terang. Lalu di
source ya teman-teman ya. Inventory kan paketnya tadi. Nah, di sini ada lampu. Oke, jadi kalau teman-teman mau mengcopy hanya programnya saja, ya bisa di copy ini saja. Atau dengan projectnya juga boleh, berarti diambil ini. Mulai kalau projectnya diambil dari sini ya teman-teman. Sini. Oke, ini diambil projectnya. Ini berarti projectnya ini. Nah, itulah sekilas mengenai paket dan interface ya teman-teman. Oke, interface sebenarnya bisa juga kita terapkan di polymorphism dan bahkan akan lebih terlihat polymorphismnya itu satu menghasilkan banyak bentuk, yaitu akan lebih terasa dan terlihat dengan jelas. Oke, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan langsung dicoba dulu latihannya. Sekarang AC di rumah. AC-nya teman-teman itu, ya, AC-nya teman-teman di rumah kan ada. Kalau AC-nya itu dihidupkan sementara hidup, ya, berarti ya tidak perlu dihidupkan lagi, alias AC sudah hidup. Kalau dimatikan sementara sudah mati, ya tidak perlu lagi dimatikan, itu sudah mati. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Coba itu yang dibikin dari latihannya. Dan ini nanti kita akan buat untuk polymorphism lagi supaya terlihat bentuk formnya itu, formisnya itu, ya, bentuknya akan kelihatan poli. Nah, bentuknya kelihatan poli. Polymorphismnya akan lebih kelihatan. Oke, silakan langsung berlatih.